Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat berupa hujan dan berkah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan juga limpahan rahmatnya hampir ketika kita semua sebagai umatnya mengikutnya dan terus segala jalan. Bapak-bapak, sahabat-sahabat jamaah sanawi yang berbahagia, malam hari ini kita akan membuka kitab sanawi dalam Suryani yang dikarang oleh Syekh Muhammad Abdul Rahman Al-Ghantani. Mudah-mudahan dengan membaca kitab sanawi kita bisa mengambil barokah hikmah dari kata-kata bijak beliau yang ditulis dalam kitab ini. Begitu, mari sama-sama kita berikan fatihah untuk penulis kitab ini, khususnya kita bisa mari Muhammad Abdul Rahman Al-Ghantani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam bab 1 ini tema adalah menjaga mata dan lisan. Yang pertama menerangkan tentang menjaga mata dan lisan. Makalah awal beliau berbunyi sonahum wa surro fatawahum zarro tosasuhum sadda dalam fi ainakum. Jadi beliau berkata, jagalah mereka dan luruskan langkah mereka. Telah menyesatkan lemahnya pandangan mereka yang menutupi petunjuk, maka jagalah pandangan mereka. Nah, ini yang dimaksud dengan makalah beliau adalah untuk menjaga pandangan dan penglihatan yang menipu, dan menjaga dari bahaya lisan, karena sesungguhnya tipu daya dunia itu banyak menyesatkan pandangan-pandangan manusia, serta buruknya ucapan juga banyak membinasakan manusia. Itu banyak contohnya ya. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah mata kita dan lisan kita. Musonif melihat realita kehidupan dunia ini, banyak orang yang tertipu pandangannya dengan dunia, dan banyak orang yang tidak menyadari rusaknya amal. Karena tertipu, tidak menjaga mata. Disebabkan karena sangat buruknya ucapan pula. Nah, ini sehingga mereka buta dari haknya pandangan
dan lisan untuk menjaga kebenaran. Padahal setiap yang mereka lihat dan mereka kerjakan akan diminta pertanggungjawabannya. Firman Allah, Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran surat Al-Isra ayat 36. Jadi firman Allah tadi berbunyi bahwa setiap apa saja yang kita lihat dan apa saja yang kita ucapkan, baik ataupun buruk, pasti akan diminta pertanggungjawaban. Dalam hadis Rasulullah bersabda, an-nadratu sahmun masmumun min sihami iblisa faman tarakaha khaufan min Allah ta'ala a'tahu Allah ta'ala imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. Pandangan adalah panah beracun dari panahnya iblis. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberinya kelezatan iman di dalam hati. Hadis riwayat Imam Hakim. Nah, tidak sedikit manusia yang terjerumus dalam dunia kegelapan itu hanya karena pandangan yang tidak terjaga. Seperti halnya melihat perkara-perkara yang dilarang. Kalau kamu cuma banyak kamu ya melihat pandangan-pandangan di lingkar atau di kota-kota yang zaman ini sudah tidak terbendung, serta melihat kemewahan dunia. Nah, ini kita juga selalu disuguhi di di Android itu kan banyak sosmed itu kemewahan dunia yang membuat kita terkagum-kagum. Melihat kemewahan dunia, kelanjangan dunia yang ada pada orang lain, yang pada akibatnya akan mendorong untuk bersaing. Bersaing itu iri, akhirnya iri. Oh, si fulan punya rumah mewah, kita belum. Nah, iri akhirnya iri. Nah, itu karena pandangan dunia. Sehingga manusia banyak terseret menuju kemaksiatan. Ya, dari tadi melihat iri, tadi melihat rumah si fulan bagus, iri, akhirnya manusia banyak yang terjerumus pada dosa kemaksiatan. Contohnya di dalam kehidupan kerajaan, akhirnya orang banyak yang terjerumus pada korupsi, ya, karena tuntutan tadi. Misalkan, ya, iri hati itu tadi yang melihat orang lain lebih baik daripada kita dalam hal kemewahan. Nah, itu akhirnya timbul upaya untuk melakukan kemaksiatan. Sedikit sekali orang yang selamat dari budaya penglihatan maupun ucapan, sangat sedikit sekali. Maka itu sama-sama mari kita koreksi diri, introspeksi, supaya kita terhindar dari godaan-godaan mata dan juga ucapan. Nah, itu kalau pernah saya ngaji, ada nazam, sebab kepleset di lisan bisa-bisa hilang indah. Hilangnya maksudnya bukan kepala kepalanya, bukan, karena keplesetnya lisan itu bisa-bisa kehormatan kita jatuh. Nah, itu kira-kira seperti itu. Sedikit ya ucapan kepleset lah itu bisa-bisa kehormatan kita jatuh. Ya, banyaklah contoh di televisi banyak ya,
orang-orang besar karena kepleset lisannya gitu. Nah itu akhirnya netizen banyak mencela segala macam. Nah, memang karena kepleset gitu tuh. Mungkin niatnya nggak ke situ, tapi karena godaan tergoda ada aja, karena iblis itu kan tadi ya, iblis itu selalu mengganggu dari pandangan, panah beracun dari panahnya iblis. Makanya dalam hal kebaikan pun iblis terus selalu menggoda. Nah itu akhirnya sedikit sekali ucapan yang terpleset, banyak kayak contohnya ya, hancurlah hormatan orang tersebut. Banyak contohnya. Tidak hanya pejabat publik ya, artis, agamawan bahkan kan ya, agamawan banyak yang terpleset akhirnya